Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang frekuensi pada pegas. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Raihan Akbar, yang kedua Asti Nala Azmia, yang ketiga Raihan Fadil, yang keempat Nabila Rahmani, dan yang kelima Malia Zahira. Sebelumnya kita ulas balik dulu nih, apa sih GHS itu? GHS atau gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melintasi suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Contoh gerak harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah bandul jam, getaran senar gitar, dan peredam kejut pada kendaraan atau shock breaker. Selanjutnya, kita akan bahas tentang salah satu besaran fisika yang ada dalam gerak harmonik sederhana, yaitu frekuensi. Dalam ilmu fisika, pengertian frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam setiap 1 detik. Sedangkan dalam ilmu elektronika, frekuensi dapat diartikan sebagai jumlah gelombang listrik yang dihasilkan tiap detik. Frekuensi biasanya dilambangkan dengan huruf F kecil dengan satuannya adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Jadi, pada dasarnya 1 Hz adalah sama dengan 1 getaran atau 1 gelombang listrik dalam 1 detik. Istilah Hertz diambil dari nama seorang fisikawan Jerman yaitu Heinrich Rudolf Hertz yang memiliki kontribusi dalam bidang elektromagnetisme. Nah, seperti ini gambar satu siklus gelombang frekuensi. Jadi seperti ini frekuensi counter. Ini adalah foto frekuensi, siklus gelombang frekuensi. Dan untuk alat pengukur frekuensi atau frekuensi counter, frekuensi yang lebih tinggi biasanya diukur dengan alat pengukur frekuensi yang dinamakan dengan frekuensi counter atau pencacah frekuensi. Frekuensi counter ini merupakan alat yang mengukur frekuensi sinyal elektronik yang berulang-ulang dan menampilkan hasilnya pada layar digital. Nah, apa sih rumus fisika frekuensi? Rumus fisika frekuensi F sama dengan 1/T, di mana F sama dengan frekuensi dalam satuan Hertz, T sama dengan periode dalam satuan detik. Frekuensi pada pegas sederhana. Sebuah pegas digantung tanpa beban, kemudian ditarik sehingga meregang. Lalu ketika tarikan dilepaskan, pegas akan melakukan gerakan harmoni naik turun. Gerakan yang dilakukan pegas akan menghasilkan waktu dan banyak getarannya. Kemudian waktu dan banyak getaran tersebut dapat dinyatakan melalui rumus. Nilai frekuensi pegas juga dapat dinyatakan melalui hubungan besar konstanta pegas dan massa benda yang menggantung pada pegas. Bagaimana rumus frekuensinya? Lalu misalkan sebuah pegas yang tergantung diberi massa M dan ditarik dan lalu dilepaskan. Sistem pegas tersebut akan melakukan gerak harmonis naik turun dengan lintasan PQR. Titik P merupakan titik seimbang. Satu getaran pada pegas adalah gerakan dari posisi paling pendek posisi terpanjang hingga memendek kembali. Lintasan pegas untuk satu getaran menjadi RQPR. Selanjutnya ada frekuensi pada pegas sederhana. Pada pegas sederhana, nilai frekuensi dipengaruhi oleh 2 faktor. 2 faktor tersebut adalah konstanta pegas dan massa yang terdapat dalam sistem. Semakin berat massa yang tergantung, maka akan membuat nilai frekuensi semakin kecil. Sedangkan, semakin besar nilai konstanta pegas akan membuat nilai frekuensi semakin besar. Rumus frekuensi pada pegas dapat dinyatakan seperti persamaan berikut. Penurunan persamaan frekuensi pada pegas. Pada peristiwa osilasi, arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Contoh, ketika gaya pada bandul yang bergerak ke kiri, artinya simpangannya ke kiri, maka gayanya ke kanan. Jadi, arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Hal itu juga berlaku pada pegas. Nah, persamaan hukum Hooke dalam hal ini gaya sama dengan minus K dikali Y.
Minus ini menunjukkan arah gaya berlawanan dengan arah simpangan. F tersebut merupakan gaya yang menarik kembali benda ke posisi setimbang. K merupakan konstanta pegas dan Y merupakan simpangan. Nah, kita akan coba menurunkan persamaan frekuensi getar pada pegas. Nah, persamaan simpangan pada benda yang berosilasi yaitu Y sama dengan A sinus omega T ditambah C. Turunan persamaan dari persamaan ini menghasilkan kecepatan di mana V sama dengan dy per dt sama dengan A omega cos omega T plus C. Turunan kedua dari simpangan ini menghasilkan percepatan A sama dengan D kuadrat dikali Y per dt kuadrat sama dengan min A omega kuadrat sinus omega T ditambah C. Dari hukum Hooke, F sama dengan minus K dikali Y. Dari hukum 2 Newton, F sendiri adalah M dikali A. Jadi F kita ganti jadi M dikali A sama dengan minus K dikali Y. Maka A sama dengan minus K dikali Y per M. Nah, persamaan ini A kita peroleh dari turunan kedua simpangan. Jadi A kita ganti dengan minus A omega kuadrat sinus omega T plus C yang didapat dari persamaan turunan kedua simpangan. Sama dengan minus K per M. Nah, Y ini kita ubah dengan persamaan simpangan. Jadi Y sama dengan A sinus omega T plus C. Kita ubah Y dengan persamaan simpangan tersebut. Maka kedua ruas ada persamaan A sin omega T plus C. Maka kita boleh mencoretnya. Begitu juga dengan tanda negatif. Maka yang tersisa dari persamaan ini setelah disederhanakan, tersisa tinggal omega kuadrat sama dengan K per M. Maka omega kuadrat sama dengan K per M. Omega sendiri berarti dari kuadrat ini menghasilkan omega sama dengan akar K per M. Omega sendiri adalah 2pi dikali dengan F. Berarti dengan demikian F sama dengan omega per 2V. Maka omeganya kita ganti dengan akar K per M, maka frekuensinya kita dapatkan F sama dengan 1 per 2V dikali akar K per M. Contoh soal yang pertama. Pegas dengan beban M ditarik dengan gaya F dan dilepaskan sehingga pegas bergetar seperti gambar. Jika waktu yang diperlukan untuk bergetar dari M sampai L sampai K sama dengan 0,2 second, maka frekuensi getarannya adalah. Jawaban untuk soal yang pertama. Gerakan dari M sampai L sampai K adalah setengah getaran dan memerlukan waktu T sama dengan 0,2 second. Untuk melakukan satu getaran perlu waktu T sama dengan 0,4 second. Jadi jumlah getaran setiap second atau frekuensi getaran F sama dengan 1 dibagi T sama dengan 1 per 0,4 sama dengan 2,5 Hz. Jadi jawabannya adalah 2,5 Hz. Frekuensi pada pegas. Sebuah beban digantungkan pada pegas dan bergetar dengan frekuensi 60 Hz. Berapakah frekuensi pegas apabila beban yang digantungkan diubah menjadi 9 kali semula? Jawaban sama dengan M1 sama dengan M, M2 sama dengan 9M dan F1 sama dengan 60 Hz. Maka F2 per F1 1 per 2V akar K per 9M dibagi 1 per 2V akar K per M sama dengan akar M per 9M. F2 dibagi 60 sama dengan
akar 1/9 sama dengan 1/3. F2 sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20 Hz. Terima kasih.